Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi sesuatu kepada saudara-saudara sekalian, yaitu melalui satu peristiwa yang pernah terjadi pada bulan April di tahun 2024 ini, di mana gunung Ruang Tagulandang bererupsi sehingga mengakibatkan masyarakat Tagulandang mengalami kehilangan, baik itu rumah, baik itu jalan, bahkan juga penghasilan mereka atau ekonomi daripada masyarakat Tagulandang itu. Saya sendiri ada di sana dan menyaksikan. Saya tinggal di posko dengan beberapa relawan, baik itu TNI, baik itu relawan yang lain dari masyarakat dan lain sebagainya. Dan saya bisa merasakan betapa sedihnya, betapa berduka citanya orang-orang atau masyarakat Tagulandang yang mengalami akibat daripada erupsi gunung Ruang Tagulandang. Saya bisa melihat jalanan penuh dengan debu dan rumah-rumah, semua atap-atap masyarakat itu mengalami kerusakan yang luar biasa. Bahkan ada yang mengalami kerusakan yang cukup parah, sangat total. Bahkan juga tempat-tempat ibadah, baik itu Kristen maupun Islam, mengalami kerusakan yang luar biasa. Sehingga lewat peristiwa ini, saudara-saudara, itu menarik perhatian untuk semua orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sangat memperhatikan. Kita semua turut berempati atas peristiwa ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika saya ada di posko relawan, Tuhan berbicara kepada saya tentang peristiwa daripada erupsi gunung Ruang Tagulandang. Dan peristiwa ini dihubungkan oleh Tuhan Yesus tentang kedatangan Tuhan Yesus pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa 2000 tahun yang lalu. Yesus adalah Allah yang bertahta, tinggal di sorga, berkuasa, hidup dalam kemuliaannya. Ia meninggalkan sorga, meninggalkan tahtanya. Bahkan firman Tuhan yang akan kita bacakan hari ini adalah Filipi pasal 2 ayat 6 sampai pada ayat yang ke-11. Firman Tuhan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut dan segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjelaskan bagaimana Yesus adalah Allah. Dia meninggalkan tidak hanya sorga, tidak hanya tahtanya, tidak hanya kemegahannya, tetapi dia sendiri Allah mengosongkan dirinya. Arti mengosongkan dirinya artinya dia begitu taat, dia begitu merendahkan diri, sehingga dia tidak menggunakan kealahannya, dia tidak memakai kealahannya, tetapi dia hanya memakai kemanusiaannya sebagai hamba seperti kita. Mengapa Yesus tidak menggunakan kealahannya? Hanya satu tujuan, supaya saya dan saudara, supaya semua manusia di bumi ini dapat diselamatkan oleh kuasanya, oleh kekuatan kuasanya di dalam kemanusiaan. Oleh kemanusiaan itulah dia dapat menghampiri kita. Oleh kemanusiaan itulah dia dapat bertemu dengan kita, dia dapat berjumpa dengan kita muka dengan muka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari peristiwa erupsi gunung Ruang ini saya belajar bahwa ada begitu banyak orang Kristen hanya pada satu titik di mana mereka berempati, mereka bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan. Tetapi untuk menjadi relawan, kebanyakan orang
tidak mengambil keputusan, tidak mengambil bagian ini. Mengapa? Ketika saya ada di sana, saya harus meninggalkan istri dan anak. Dan saudara-saudara tahu kondisi istri saya pada waktu saya pergi, dia sedang mengalami kesakitan yang sungguh luar biasa. Saya mungkin waktu itu berpikir saya akan pergi dalam waktu 1 hari dan saya akan kembali. Tetapi sampai di daerah sana, saya begitu melihat banyak sekali masyarakat sedang membutuhkan pertolongan kita. Bukan hanya soal makan minum, tetapi soal rohani mereka. Saya di sana tidak hadir sebagai relawan, driver, tetapi saya juga di sana untuk menolong, membantu para relawan-relawan yang lain. Kami juga menolong masyarakat. Mereka sangat rindu, mereka sangat haus untuk mereka didorong, dikuatkan, supaya apa yang mereka lihat yang membuat mereka takut, membuat mereka trauma, itu dapat memulihkan mereka sehingga mereka bisa move on, mereka bisa melupakan semua itu, dan mereka akhirnya semangat kembali untuk bisa meraih masa depan mereka. Mereka bisa meraih segala cita-cita mereka. Mereka bisa bekerja dengan keras, mereka bisa memperoleh uang, dan mereka bisa menyekolahkan anak mereka sampai pada perguruan tinggi, sehingga satu kelak anak-anak mereka akan kembali di desa mereka, yaitu di kota Tagulandang. Mereka akan membangun, mereka akan menjadi orang-orang hebat yang luar biasa. Demikian juga Tuhan Allah sendiri datang. Dia rela. Yesus sendiri menjadi relawan. Menjadi relawan artinya apa? Melakukan itu dengan secara sukarela. Kenapa? Bukan sekedar karena berempati karena suatu peristiwa kemanusiaan ini, tetapi apa yang mendorong Yesus melakukan ini sebagai seorang relawan adalah Yohanes 3 ayat 16. Alkitab memberikan bahwa inilah yang mendorong dan inilah yang ada dalam hidup Allah itu sendiri, yaitu kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat peristiwa ini Tuhan mengajari kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, seharusnya kita juga yang sudah percaya, kita juga yang sudah memiliki kasih Allah di dalam Kristus. Kasih inilah yang mendorong kita, kasih inilah yang menggerakkan kita, sehingga kita terjun ke masyarakat, kepada masyarakat Tagulandang yang mengalami erupsi dari gunung ruang ini. Sehingga kita tidak sekedar menyaksikan di YouTube, di TikTok, di Instagram, tetapi kita sendiri bertatap muka dengan masyarakat, baik itu di pengungsian. Tetapi yang paling terutama, saudara-saudara bisa turun ke lokasi lapangan dan melihat kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat di Tagulandang. Kita tidak hanya bersedih ketika melihat mereka di YouTube, di Facebook, lalu kita iba. Saudara dapat mewujudkan rasa iba itu, rasa belas kasihan itu, seperti yang dikerjakan oleh Yesus sebagai Allah sendiri. Dia tidak sekedar melihat dari surga, di tempat yang maha tinggi. Dia tidak hanya sekedar pangkok kaki di tahta yang tinggi, yang mulia, tetapi dia meninggalkan dan dia merasakan apa yang dirasakan oleh saya dan saudara. Demikian juga hal ini Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita tidak hanya menangis ketika melihat di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya, tetapi untuk mewujud nyatakan rasa empati, rasa ibah kita, rasa belas kasihan kita, kita harus datang ke TKP, kita harus datang ke tempat itu, dan kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Tagulandang. Di dalam Efesus 3 ayat 18 dan 15 dikatakan bahwa kasih Allah itu tidak dapat diukur oleh akal budi manusia, karena kasih Allah begitu panjang, dalam, lebar, dan tinggi yang tidak dapat diselami oleh setiap akal budi manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat pesan firman Tuhan ini, mari kita menjadi orang Kristen tidak hanya sampai pada berempati, tetapi kita juga harus ada action dalam berempati.
sehingga apa yang sedang kita lihat, apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita, itu juga kita rasakan. Demikian Yesus merasakan apa yang kita sedang rasakan. Dia tahu kita menangis, dia tahu kita sedih, dia tahu kita kehilangan sesuatu. Dan ia datang tidak hanya sekedar menghibur, menguatkan, menyelamatkan kita, tetapi apa yang hilang dari dalam hidup kita, dia akan memberikan itu kembali. Dia akan menggantikan itu. Bahkan firman Tuhan berkata, dia akan menggantikan itu, bukan 2, 3, tetapi 100 kali lipat. Artinya dia akan menggantikan itu secara maksimal, yaitu melalui pemulihan secara rohani. Barulah ia akan mendatangkan berkat. Tanpa dia memulihkan hubungan kita dengan Bapa, tanpa dia memulihkan hidup kita, dia tidak akan mencurahkan berkat. Mengapa? Karena kalau kita belum pulih, kalau hubungan kita dengan Bapa belum pulih, maka kita akan menjadi orang yang gagal untuk mengelola berkat-berkatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita wujud nyatakan kasih Allah di dalam setiap sesama kita, sehingga kita menjadi relawan-relawan sejati dalam peristiwa apapun. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini. Haleluya, shalom.